Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah suku Jawa. Namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Umumnya suku Jawa menganut agama Islam, dan sebagian lain menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kesenian dan budaya khas Jawa Timur tak hanya menggaung di Indonesia, namun juga mendunia. Harmonisasi budaya dan agama bukan merupakan hal baru. Hal ini terbukti sejak Kerajaan Majapahit, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur di abad ke-13 silam. Penduduk agama Majapahit memilih beragam kepercayaan. Ada yang memeluk Hindu, Buddha, ajaran Siwa Buddha, dan ada yang percaya dengan kejawen atau animisme. Sebagai pemimpin di kala itu, Hayam Wuruk menganut keyakinan Hindu Siwa Siddhartha. Ia dapat hidup berdampingan dengan ibunya Tribhuwana Tunggadewi yang menganut keyakinan Buddha. Begitu juga dengan Syekh Jumadal Kubro, atau dikenal dengan Syekh Hussein Jamaluddin Akbar yang lahir di Malaba tahun 1310 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang mubalik yang diketahui sebagai leluhur Wali Songo yang mengajarkan Islam dengan pendekatan akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal di tanah Jawa pada zaman Kerajaan Majapahit. Memiliki keberagaman keyakinan yang majemuk tentunya memiliki banyak problematika. Dalam konteks pengembangan tafsir keagamaan, organisasi masyarakat Islam terbesar Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan NU hadir untuk merespon problematika umat dan dinamika sosial yang ada. Ialah Kiai Haji Abdul Matin, Rois Syuriah, pengurus wilayah NU Jawa Timur, berpendapat bahwa tradisi yang ada di masa Kerajaan Majapahit dilanjutkan dalam tradisi yang ada di NU. Cara pandang, sikap, program kegiatan, dan keputusan yang dilahirkan dari Forum Batsul Masail merupakan kunci dalam membangun harmoni antara budaya dan agama di Jawa Timur. Ada demikian barang siapa menyakiti hati orang yang walaupun tidak Islam tapi berteman dengan tidak musuhan. Indonesia ini berbagi macam-macam tapi tidak saling bermusuhan. Pak anak Rasul kok dimusuhi? Pak anak Rasul, saya Rasulullah Muhammad yang menjadi musuh. Wa in kuntu khasmahu, apabila saya menjadi musuhnya kosong tubuh yaumal qiyamah, besok akan saya musuhi dia. Ini tekanan yang sangat tajam terhadap umat Islam dalam menghadapi sesama makhluk Allah, sesama manusia. Dengan berlandaskan pemikiran itulah, visitasi kepemimpinan nasional pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-22 mengangkat Jawa Timur sebagai lokus visitasi dengan 2 tujuan, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Membawa tema strategi penguatan moderasi beragama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan tafsir keagamaan dalam konteks harmonisasi budaya dan agama. Narasi bagaimana kita bisa mengekstraksi dari seluruh nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh masing-masing.
Jadi narasi yang terkait dengan agama A, agama B, agama C, karena di setiap agama ada potensi kelompok hardliners. Di setiap agama ada potensi kelompok hardliners. Nah, potensi ini ada di mana-mana. Hardliners ini ada di mana-mana dan ada di semua agama. Maka narasi dengan diksi yang membangun harmonious partnership itu menjadi penting. Di Pemprov Jawa Timur ada Nawabakti Satya. Salah satunya adalah Jatim Harmoni. Jatim Harmoni ini memang ingin membangun harmonious partnership. Adapun maksud dan tujuan dari Visitasi Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan ke-22 ini ialah untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang berkaitan dengan harmonisasi budaya dan agama, sehingga bertujuan mengetahui aktualisasi kepemimpinan strategis dari gubernur dan para kiai sehingga dapat diterapkan di unit kerja peserta pelatihan dan memberikan manfaat bagi para peserta untuk mengadaptasi, meniru, bahkan memodifikasi keunggulan kompetitif dari organisasi atau instansi yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, dirumuskanlah lesson learned yang dapat dipetik di antaranya sikap keterbukaan, pengarus utamaan paham keagamaan, sikap dan praktik beragama yang komprehensif, sehingga terbuka terhadap tafsir keagamaan yang beragam, mengutamakan kebersamaan, aktif berdialog dan bekerja sama antar umat beragama dalam rangka meningkatkan toleransi dan kerukunan, menjunjung tinggi harmonisasi, penguatan relasi budaya dan agama dalam rangka mewujudkan harmoni sosial, pengembangan tafsir keagamaan dalam konteks harmonisasi budaya dan agama di Jawa Timur, mendapatkan sejumlah fakta, di antaranya sejarah membuktikan bahwa harmonisasi sudah ada sejak zaman Majapahit, dan keberlanjutan sejarah itu terjaga hingga saat ini. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberlanjutan hubungan budaya dan agama yang harmonis. Pengembangan tafsir keagamaan yang menghargai, memperhatikan, mempertimbangkan dalam tetap menjaga hubungan budaya dan agama tetap harmonis. Melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan ke-22 ini, ditemukan pula sejumlah rekomendasi, di antaranya harmonisasi budaya dan agama di Jawa Timur perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan organisasi masyarakat keagamaan perlu berkolaborasi dalam menjamin keberlanjutan hubungan budaya dan agama yang harmonis. Pengembangan tafsir keagamaan yang dipraktikkan di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dalam rangka menjaga hubungan antara budaya dan agama yang harmonis perlu diadopsi, diadaptasi, dan dimodifikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.